Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sobihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga solawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya dan tidak ada Nabi sesudahnya. Kita bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam kisah Rasulullah atau Sirah Nabawiyah bekerjasama dengan CN Channel. Semuanya Umi Nini doakan selalu sehat, bahagia, selalu dalam lindungan, kasih sayang, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Edisi hari ini adalah bagian 153, yaitu rampasan perang. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rampasan yang diperoleh oleh kaum muslimin terdiri atas 6.000 orang tawanan, 24.000 ekor unta, lebih 40.000 ekor biri-biri, dan 4.000 ukiah emas. Rasulullah SAW memerintahkan agar rampasan perang ditempatkan di Ja'ronah dengan menunjuk Mas'ud bin Amru Ghafari sebagai penjaganya sampai selesai gerakan Ghuzwah atau invasinya ke Taif. Setelah invasi ke Taif selesai, kemudian dilaksanakan pembagian rampasan perang, dibagikan sebagaimana dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Hajjah wada atau hajjah terakhir, haji terakhir yaitu tugas dakwah Rasulullah SAW sudah mendekati penghujung selesai. Penyampaian risalah pun sudah dilaksanakan. Penegakan sebuah syariat baru yang berasaskan pada konsep uluhiyah dan ketuhanan yang satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada Tuhan selain Allah berdasarkan risalah Muhammad SAW telah menjadi kenyataan. Rasulullah SAW seakan-akan telah mendengar panggilan dari dalam hatinya yang memberitahu bahwa persinggahan Rasulullah di dunia sudah sampai pada waktunya yang telah ditetapkan. Hal ini nampak ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman sebagai gubernur di tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, sebenarnya engkau mungkin tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini. Dan semoga kau akan melalui masjidku dan kuburku." Mu'az menangis terseduh-seduh karena akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Dengan izin Allah, Rasulullah SAW berkesempatan melihat hasil kerja dakwahnya setelah mengalami berbagai kepahitan dan kesusahan selama 20 tahun lebih. Di ujung bandar Mekah, Rasulullah SAW berkumpul bersama dengan para perwakilan kabilah Arab, menyampaikan kepada mereka syariat-syariat dan hukum-hukum Islam. Rasulullah SAW minta persaksian mereka bahwa dia telah menyampaikan amanah dan tugas-tugasnya, menyampaikan risalah dan bertanggung jawab, menasehati seluruh umat. Pada hari itu Rasulullah SAW mendeklarasikan cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi pada waktu itu Rasulullah itu menunaikan ibadah haji yang terakhir. Berduyun-duyun umatnya mengunjungi Madinah. Mereka semua ingin menyertai dan mengikuti Rasulullah dalam ibadah hajinya.
Pada hari Sabtu, 4 hari terakhir bulan Zulkaidah, Rasulullah SAW siap dengan kendaraannya, mempersiapkan dirinya, memakai minyak rambut, dan menyikatnya, mengenakan pakaian dan syalnya, serta menyandang senjatanya. Setelah sholat duhur, Rasulullah SAW bergerak sampai di Zulhulaifah sebelum masuk waktu asar. Di sana Rasulullah SAW menunaikan sholat sunnah 2 rakaat dan bermalam. Keesokan harinya setelah sholat subuh, Rasulullah SAW memberitahukan kepada semua sahabat yang hadir. Tadi malam aku telah mendapat pemberitahuan dari Allah SWT yang menyabdakan, "Sholatlah kamu di lembah yang penuh berkat ini dan niatkanlah wahai Muhammad, umroh dikerjakan bersama-sama haji." Sebelum Rasulullah menunaikan sholat zuhur di hari itu, terlebih dahulu Rasulullah SAW bersuci dan mengenakan pakaian ihram, kemudian Aisyah menyapukan minyak wangi dan kasturi pada diri Rasulullah SAW. Aisyah menyapukan di badannya dan kepalanya hingga nampak berkilau minyak kasturi di rambut dan di jenggotnya. Rasulullah SAW membiarkan tanpa membasuhnya dan kemudian menunaikan sholat duhur 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian bertahlil di tempat sholatnya untuk memulai ibadah haji dan umroh sebagai haji kiron. Setelah itu barulah Rasulullah SAW bergerak dengan menunggangi untanya yang bernama Kuswa. Di situ Rasulullah SAW bertahlil lagi, sedang untanya kemudian bergerak. Rasulullah SAW meneruskan perjalanan suci ini hingga hampir memasuki Mekah. Maka Rasulullah SAW bermalam di Tawa. Keesokan harinya Rasulullah SAW memasuki Mekah setelah sholat subuh. Di pagi hari Ahad, tinggal 4 hari terakhir bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, selama 8 malam Rasulullah SAW menghabiskan waktu untuk perjalanannya yang sederhana itu, dan apabila Rasulullah SAW memasuki Masjid Haram, kemudian Rasulullah SAW bertawaf mengelilingi Ka'bah dan melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah tanpa merubah pakaian ihramnya. Karena Rasulullah dalam mengerjakan haji kali ini secara kiron beserta dengan binatang sembelihannya. Kemudian Rasulullah SAW singgah di Hajjun tanpa mengulangi tawaf melainkan tawaf rukun haji. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang tidak mempunyai binatang sembelihan agar menjadikan ihram mereka itu sebagai umroh dengan bertawaf mengelilingi Ka'bah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Tetapi para sahabat ragu-ragu untuk melakukan perintah Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasulullah menegaskan, bila maju untuk berbuat sesuatu, aku tidak akan kembali atau menarik kembali kurbanku ini. Dan bila aku tidak mempunyai binatang kurban, pasti aku mengganti pakaian ihramku ini. Ayo, kamu yang tidak memiliki binatang sembelihan, pakaian ihram segera diganti. Kemudian mereka mematuhi petunjuk Rasulullah SAW. Pada hari ke-8 Dzulhijjah yang dikenali juga sebagai hari Tarwiyah, Rasulullah SAW bergerak menuju Mina. Di Mina Rasulullah SAW telah menunaikan sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Rasulullah SAW berhenti di Mina beberapa saat hingga matahari naik, barulah Rasulullah berjalan menuju Arafah. Dan sampai di Arafah, di kawasan Namirah, Rasulullah SAW melihat sebuah kemah yang sudah didirikan untuk beliau. Rasulullah SAW pun singgah sampai matahari terbenam
di ufuk barat. Rasulullah SAW minta agar unta Quswa dibawa ke tempatnya. Dari situ Rasulullah pun bergerak menuju ke Batan Wadi. Di sana sudah banyak orang berkumpul, kurang lebih 100.044 orang. Rasulullah SAW berdiri di depan mereka, kemudian menyampaikan khotbahnya. Wahai umatku sekalian, dengarkanlah kata-kataku ini. Sebenarnya aku tidak tahu apakah aku masih bisa menemui kalian setelah tahun ini. Sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram seperti haramnya hari ini, bulan ini dan tanah ini. Ketahuilah bahwa semua urusan jahiliyah sudah tertanam di bawah kakiku ini. Darah-darah jahiliyah telah tertanam. Darah jahiliyah yang pertama kali aku hapuskan adalah darah Ibnu Robi'ah bin Harith. Kejadiannya ini dia dibunuh ketika sedang mengambil sesuatu dari ibu susuannya Bani Sa'ad. Riba jahiliyah juga sudah dihapuskan. Dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Bahkan semuanya telah dihapuskan sama sekali. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT demi untuk melaksanakan hak kaum wanita. Karena kamu telah mengambil mereka sebagai istri dalam bentuk amanah Allah SWT. Kamu halal jima dengan mereka dengan menyebut nama Allah SWT, dan kaum wanita juga berkewajiban menjaga agar tidak ada seorang pun masuk ke kamarmu. Sekiranya mereka berbuat demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak parah. Kepada mereka, kamu berkewajiban memberi rizki dan pakaian dengan baik. Sesungguhnya, telah aku tinggalkan kepadamu agar kamu tidak sesat setelah ini. Berpeganglah kamu dengannya, yaitu kitab Allah SWT. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku, dan tidak ada umat lain selain kamu. Ingatlah, agar kamu menyembah Tuhanmu. Tunaikanlah fardu sholat 5 waktu, berpuasalah kamu di bulan Ramadan, tunaikan zakat hartamu dengan ikhlas, tunaikan haji ke Baitullah, dan taatilah pemerintahmu, niscaya kamu masuk ke dalam surga Rabbmu. Besok kamu semua akan ditanya mengenai diriku. Apa yang akan kamu katakan? Maka kata mereka semua, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan, dan menasihati kami. Dengan mengangkat jari telunjuknya ke arah langit, kemudian mereka berkata lagi, Ya Allah, ya Tuhanku, saksikanlah sebanyak 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, saksikanlah. Ya Allah, ya Tuhanku, saksikanlah. Adapun orang yang berteriak sebagaimana pengeras suara meneruskan ucapan Rasulullah SAW kepada orang banyak di padang Arafah adalah Robi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah selesai menyampaikan khotbah, turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Maidah, surat 5 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan.
Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Umar mendengar firman Allah SWT itu, dia kemudian menangis dan ketika ditanya, mengapa dia menangis? Jawab dia, karena setelah kesempurnaan akan menyusul pula kekurangan. Setelah khotbah Rasulullah SAW itu, Bilal pun melantunkan azan dan iqomah untuk sholat duhur. Kemudian dia iqomah pula untuk sholat asar, tanpa melakukan sholat lain di antara kedua-duanya. Sesudah itu Rasulullah SAW menaiki untanya dan bergerak hingga sampai ke suatu tempat pemberhentian dengan membiarkan perut untanya Kuswa menyentuh bongkahan batu di situ. Sedang barisan pejalan kaki berjalan tidak melebihi sejauh pandangan ke depan. Di situ Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat. Rasulullah SAW kemudian berdiri sampai matahari terbenam di ufuk langit sebelah barat dan cahaya kuning berangsur-angsur hilang. Usamah pun mengendalikan unta Rasulullah SAW sampai ke Musdalifah. Di sana Rasulullah SAW menunaikan sholat maghrib dan sholat isya dengan satu azan dan dua iqomah tanpa membaca apa-apa. Tasbih sekalipun di antara kedua sholat itu. Rasulullah SAW beristirahat dan tidur hingga subuh. Rasulullah pun menunaikan sholat subuh, kemudian Rasulullah SAW menaiki unta Kuswa dan berjalan sampai ke kawasan haram, yaitu Masyar Haram. Muka Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Rasulullah SAW berdiri di situ sampai waktu pagi. Kemudian Rasulullah SAW bergerak lagi dan Musdalifah ke Mina sebelum matahari naik. Di sini Fadil bin Abbas mengikuti dari belakang unta Rasulullah SAW sampai ke Batan Masyar dengan melalui jalan tengah yang menuju ke Jumroh Kubro. Sampai di sana ada sebuah pohon yang dikenal dengan nama Jumroh Aqobah. Kemudian Rasulullah SAW melontar 7 batu sambil bertakbir di setiap lontarannya dari Batan Wadi. Setelah itu Rasulullah SAW menuju ke tempat pemotongan hewan. Sebanyak 63 ekor unta Rasulullah SAW berkurban. Kemudian diserahkannya kepada Ali bin Abi Thalib 37 ekor unta untuk dipotong dan membagikannya, jadi jumlah semua ada 100 ekor unta. Setelah selesai penyembelihan, Rasulullah SAW menyuruh agar mengambil sebagian daging dari setiap sembelian dan dimasaknya. Setelah masak, Rasulullah SAW pun dan Ali pun memakan sedikit dari masakan daging itu dan mencicipi kuahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai untanya dan bergerak sampai ke Ka'bah. Di sana Rasulullah SAW sholat zuhur. Setelah itu mengunjungi orang-orang Bani Abdul Muthalib yang menjaga air Zam-Zam dan memberi minum kepada para pengunjung. Melihat situasi itu Rasulullah SAW berkata, "Ayo rebut Bani Abdul Muthalib. Kalau tidak mengganggu orang banyak, pasti aku ikut serta merebutnya bersama-sama dengan kamu." Hadirin pun mengulurkan air kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun meminumnya dengan senang hati. Kemudian
Ya, di hari penyembelihan yaitu hari ke-10 Dzulhijjah, setelah waktu duha, Rasulullah SAW menyampaikan khotbah dari atas kendaraannya. Syahba, jelaskan, sedang Ali bin Abu Thalib menyuarakan dengan lantang kepada orang banyak. Sidang hadirin ada yang duduk dan ada yang berdiri. Di dalam khotbahnya Rasulullah SAW mengulangi beberapa hal yang telah disampaikan kemarin. Syaikhan, dua orang syekh hadis Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abi Bakoroh dengan katanya bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami di hari Nar penyembelihan dengan sabdanya, sesungguhnya peredaran waktu sudah berjalan pada sumbunya yang asal dan menepati putaran sesuai pada hari penciptaan langit dan bumi. Setahun 12 bulan, 4 darinya adalah bulan haram. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedang sebulan lagi ialah bulan Rajab yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sabdanya lagi, ini bulan apa? Jawab hadirin, Allah dan Rasulnya telah mengetahui. Rasulullah SAW pun diam sesaat sampai kami mengira Rasulullah SAW akan menamakannya dengan satu nama lain. Tidaklah, ini bulan Dzulhijjah? Jawab kami, benar. Tanya Rasulullah lagi, negeri ini negeri apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sabda Rasulullah. Tidakkah negeri ini dikenal sebagai Baldah? Kata kami semua, benar. Tanya Rasulullah lagi, kita ini di hari apa? Kata kami semua, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW berdiam sejenak hingga kami menyangka Rasulullah akan menukar dengan nama baru. Kemudian sabda Rasulullah SAW, tidakkah hari ini hari Nar, hari sembelihan kurban? Jawab kami semua, benar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan harga dirimu adalah haram di atas kamu sekalian, sama seperti haramnya harimu ini, di bumimu ini, dan di bulanmu ini. Dan kamu akan menemui Tuhanmu, dan Tuhanmu akan bertanya kepadamu mengenai amal-amalmu. Ingatlah, agar jangan sekali-kali kamu menjadi sesat setelah kepergianku nanti. Diseuntukkan kamu saling bunuh sendiri kepada sesama. Tidakkah telah aku sampaikan? Jawab mereka, ya. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, ya Tuhanku, saksikanlah, akankah yang hadir di antara kamu ini akan menyampaikan kepada yang tidak hadir? Karena bisa jadi yang menyampaikan itu lebih memahami dari apa yang mendengar. Rasulullah SAW tinggal di Mina selama hari-hari tasyrik, mengerjakan ibadah dan mengajarkan hukum-hukum syariat, memberikan tazkirah, membetulkan ajaran-ajaran, hidayah, dan ajaran Ibrahim, menghapuskan syirik dan kesan-kesannya. Rasulullah SAW pun juga menyampaikan di tengah hari-hari tasyrik. Dari Abu Daud dengan sanad hadis Hasan, riwayat Syara binti Nubhan telah berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan sabdanya di hari tasyrik itu dengan, tidakkah hari ini hari tengah di antara hari-hari tasyrik? Sabda Rasulullah itu seperti sabdanya di hari Nar. Sabda ini disampaikan setelah diturunkan surat Nasr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka tasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Surat An-Nasr, surat 110 ayat 1 sampai dengan 3. Di hari Nafar Toni, yaitu hari ke-13 Dzulhijjah, Rasulullah SAW
keluar dari Mina, bergerak menuju dataran tinggi Bani Kinanah di suatu kawasan tanah lapang. Rasulullah SAW menghabiskan sisa hari di situ hingga ke malamnya. Rasulullah SAW telah menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah itu, Rasulullah berbaring, kemudian berdiri dan berjalan menuju Ka'bah. Di sana Rasulullah SAW melakukan tawaf wada. Setelah selesai mengerjakan ibadah hajinya, Rasulullah SAW dengan tergesa menaiki untanya dan pulang ke Madinah Mutahharoh. Ini dilakukan karena akan memberi kesempatan kepada mereka untuk beristirahat, karena akan meneruskan kembali berjuang di jalan Allah. Sikap keangkuhan kerajaan Roma yang tidak mau menerima kehadiran Islam di negaranya, inilah yang membawa Roma membunuh rakyatnya yang memeluk agama Islam. Sebagaimana tindakannya kepada Farwah bin Juzami, gubernur yang dilantik oleh Roma untuk daerah Ma'an, dibunuh karena memeluk Islam. Rasulullah SAW melihat peristiwa itu dengan sungguh-sungguh. Sikap Roma yang sombong dan keras kepala itu membuat Rasulullah SAW segera mempersiapkan satu angkatan yang besar pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Usamah bin Zaid telah diberi tanggung jawab untuk memimpin angkatan ini. Rasulullah SAW memerintah agar Usamah memasuki perbatasan Balqa dan Darom di bumi Palestina dengan tujuan untuk menggertak Roma dan mengembalikan kepercayaan bangsa Arab yang berbatasan dengan Roma, agar mereka mengetahui bahwa kebiadaban Roma itu tidak bisa dibiarkan terjadi begitu saja. Di samping untuk menghapus sindrom yang konon katanya memeluk Islam hanya akan membawa kematian. Masyarakat menyebut-nyebut tentang Usamah bin Zaid karena dia merupakan pemimpin tentara Islam yang masih muda. Bahkan mereka mengharapkan agar ditunda keberangkatannya. Di sini Rasulullah SAW mengulas dengan sabdanya yang bermaksud, sekiranya kamu mempersoalkan kepemimpinannya, berarti kamu mempersoalkan kepemimpinan bapaknya yang terdahulu. Demi Allah, meskipun kepemimpinannya dipertikaikan, namun dia adalah layak untuk tugas. Bapaknya yang terdahulu adalah orang kesayanganku, dan dia juga di antara orang kesayanganku setelah bapaknya yang terdahulu. Oleh sebab itu, masyarakat pun mulai berkumpul di sekeliling Usamah yang sedang menyertai barisan tentaranya. Akhirnya, mereka semua bergerak hingga sampai di persinggahan Jarof, satu farsah jaraknya ke Madinah. Ketika tentara Islam ada di sana, mereka menerima berita tentang Rasulullah SAW yang jatuh sakit. Berita itu telah membuat mereka ragu untuk meneruskan perjalanan ke Roma. Agar mereka dapat mengetahui ketetapan Allah itu dengan izin dan takdir Allah. Tentara pimpinan Usamah ini merupakan pengiriman pasukan pertama. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Sholli ala Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitulah semangat para pengikut Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Usamah. Setelah, jadi ini bagian 156 ya, tadi 153, 154, 155, 156 untuk edisi hari ini. Yaitu setelah dakwah Islamiyah sempurna dan Islam menguasai keadaan, maka tanda-tanda dan bahasa-bahasa pengucapan selamat tinggal kepada dunia dan kepada manusia mulai nampak di dalam ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW melalui perkataan dan perbuatannya. Di dalam bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW beritikaf di masjid selama 20 hari, sedang sebelumnya hanya 10 hari. Di waktu itu Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW untuk mengulang tadarus Al-Quran sebanyak 2 kali. Di dalam haji wada, Rasulullah SAW menyebut, sebenarnya kemungkinan aku tidak akan bertemu kamu lagi setelah pertemuan kita di tahun ini. Ketika di Jamroh Aqobah, Rasulullah SAW berkata, ambillah ibadah haji ini dariku. Bisa jadi aku tidak akan mengerjakan haji lagi setelah tahun ini.
Surat Nasyr turun di pertengahan hari-hari tasyrik. Dari surat tersebut Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu adalah ucapan selamat tinggal dan pemberitahuan tentang kematian beliau Rasulullah SAW. Apabila telah datang pertolongan Allah kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima. Surat An-Nasr surat 110 ayat 1 sampai dengan 3. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di permulaan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW keluar menuju ke Uhud. Rasulullah SAW sholat untuk para syuhada sebagai ucapan selamat tinggal kepada semua yang hidup dan yang mati. Dari Uhud, Rasulullah SAW kembali ke masjid, naik ke atas mimbar dan bersabda, "Sesungguhnya aku telah berbuat keras kepadamu. Sesungguhnya aku adalah melihat kamu semua. Demi Allah, waktu ini aku sedang menyaksikan kolam airku, karunia Rasulullah di hari perkiraan. Aku telah diberi kunci khasanah, kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi, dan sesungguhnya aku tidak takut kamu menyekutukan Allah setelah kematianku, tetapi aku takut kamu berlomba-lomba karena dunia." Di suatu malam, Rasulullah SAW keluar menuju ke pemakaman Baqi. Di sana Rasulullah SAW memohon ampunan untuk penghuni dikubur dengan doa beliau, Rasulullah SAW. "Assalamualaikum wahai penghuni kubur, tenanglah kamu pada apa yang terjadi padamu, dengan apa yang terjadi pada orang lain. Kini fitnah telah mulai tiba. Bagai malam yang gelap pekat, ujungnya menyusul permulaannya, ujungnya lebih buruk dari permulaannya." Di sini Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan sabda beliau Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku menyusul datang setelah kamu." Di hari ke-29 bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, pada hari Senin, Rasulullah SAW berkesempatan menghadiri pemakaman jenazah di Baqi. Di pertengahan jalan sekembalinya dari Baqi, Rasulullah SAW merasa sakit kepala. Panasnya terlalu tinggi, orang di sekitar Rasulullah SAW ikut merasakan panasnya, terutama di atas kain balutan di kepala Rasulullah SAW yang mulia itu. Namun demikian, Rasulullah SAW kemudian sholat dengan para kaum muslimin dalam keadaan Rasulullah SAW mengalami kesakitan untuk selama 11 hari. Sedang keseluruhan hari sakit Rasulullah SAW 13 hari. Pekan terakhir sakit Rasulullah SAW semakin berat. Istri-istrinya berkata, "Giliranku besok, giliranku besok." Akhirnya semuanya memahami keadaan Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW dipersilahkan untuk duduk saja. Kemudian Rasulullah SAW minta berpindah ke rumah Aisyah. Rasulullah SAW berjalan di papah antara Fadlu bin Abbas dan Ali bin Abu Thalib. Sedang kepala Rasulullah SAW masih tertutup dengan kain. Menapakkan kakinya selangkah demi selangkah sampai Rasulullah SAW memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Di situ Rasulullah SAW menghabiskan sisa umurnya yang sepekan itu. Aisyah radhiyallahu anhu kemudian membaca surah-surah Mu'awizah dan doa-doa lain yang dia terima dari Rasulullah SAW. Dia meniupkannya ke badan Rasulullah SAW dan mengusap dengan tangan Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkatan. 5 hari sebelum meninggal, panas badan Rasulullah SAW semakin meningkat. Rasulullah SAW semakin bertambah sakit dan pening, menyebabkan Rasulullah SAW meminta dengan sabdanya, "Siramkan kepadaku 7 gayung air dari berbagai telaga
agar aku dapat keluar menemui orang banyak dan aku bisa bertemu dengan mereka. Sahabat-sahabat yang hadir di situ membiarkan Rasulullah SAW duduk di atas tikar, kemudian mereka mencucuri air ke seluruh badannya hingga Rasulullah SAW berkata, cukup, cukup. Pada saat itu Rasulullah SAW merasa sakitnya berkurang. Kemudian Rasulullah SAW memasuki masjid sedang kepalanya masih terbalut dengan kain. Lalu Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan menyampaikan kata-kata kepada orang banyak. Ketika itu para sahabat dan khalayak pun mengerumuni, kemudian Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dalam riwayat yang lain, Allah mengutuk bangsa Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, dan sabdanya, janganlah sekali-kali kamu menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Tidak lupa Rasulullah SAW menawarkan kepada khalayak untuk menuntut bela kepada dirinya dengan berkata, siapa di antara kamu yang telah aku pukul belakangnya? Ini belakangku, siap untuk menerima balas pemukulan. Dan siapapun yang telah aku caci maki harga dirinya, nah ini dia harga diriku, siap yang menuntut balas. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan menunaikan sholat duhur dan kembali duduk di atas mimbar, mengulangi soal pembalasan dan yang lain-lain hingga salah seorang yang hadir berkata, Rasulullah SAW telah berhutang dari aku sebanyak 3 dirham yang belum jelas. Maka kata Rasulullah SAW, Fadl, jelaskan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan dan berpesan kepada orang-orang Ansor dengan sabda beliau Rasulullah SAW. Aku berpesan kepada kamu sekalian, bersikap baiklah terhadap Ansor. Mereka itu adalah perut dan bekal untukku. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka. Yang belum terlaksana adalah hak mereka. Untuk itu balaslah kebaikan mereka dan beri maaf kesalahan mereka. Beliau Rasulullah SAW pun sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah yang telah diberi pilihan untuk menerima kemewahan dunia secukupnya atau memilih kedudukan di sisinya. Di sini aku telah memilih kedudukan di sisinya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata pula, sesungguhnya orang yang paling selamat dalam bersahabat dan juga merupakan hartaku adalah Abu Bakar. Seandainya aku harus mengambil teman selain dari Allah, niscaya aku memilih Abu Bakar. Tetapi dia adalah saudara dan mempunyai hubungan dekat di dalam Islam. Karena itu, semua pintu rumah ke masjid harus ditutup kecuali pintu rumah Abu Bakar. Demikianlah untuk edisi hari ini sampai dengan bagian 156. Esok kita berjumpa lagi dengan Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mendengarkan selalu dikaruniakan Allah kesehatan, keselamatan dunia akhirat, panjang umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan selalu zakat, infak, sedekah untuk Allah, untuk menambah tabungan akhirat kita. Dan semuanya kelak kita bisa minum di telaga Al-Kautsar atas izin Allah, mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dan atas izin Allah, dan kita semuanya bertemu di surga Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.